Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Salsabila Ashraf dengan nomor NIM 2406 07110052 dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan menyajikan sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah sumber informasi, di mana ini tentang menggunakan sumber rujukan atau sumber informasi dari sebuah perpustakaan menggunakan perpustakaan digital atau secara fisik. Menariknya, saya di sini menggunakan perpustakaan digital seperti yang akan kita bahas. Jadi ini adalah salah satu perpustakaan digital yang saya ambil, yaitu e-research Perpustakaan Nasional Indonesia, di mana e-research ini menyediakan jurnal-jurnal gratis yang bisa kalian akses dengan mudah. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Kalau kalian sudah mendaftarkan akun atau membuat akun di e-research ya teman-teman. Jadi di e-research sendiri itu menyediakan beberapa jurnal gratis yang bisa kalian akses, seperti sini. Itu ada Open, lalu ada Access Science, ada Neliti, ada ProQuest dan sebagainya yang bisa kalian akses dengan mudah dan gratis. Jadi di e-research ini saya ngambilnya itu ProQuest. Kenapa? Karena untuk pencariannya itu lebih mudah. Seperti yang kalian lihat di sini itu masuk halaman pertama itu langsung disajikan sama halaman pencarian. Lalu ada pilihan, ada jurnal akademik, buku, ada video dan audio, ada disertasi dan tesis, lalu ada semua jenis sumber ini yang meliputi ada majalah, surat kabar, panduan praktik dan standar, ada makalah konferensi dan proceeding juga dan sebagainya. Nah, istilah pencarian di sini itu kalian bisa masukkan kayak misalkan ada yang tertarik sama hukum, jadi masukkanlah itu hukum, lalu atau mungkin perpustakaan, sastra, manajemen, akuntansi, kalian bisa langsung masukkan itu untuk mencari sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya mencarinya sastra. Nah, itu akan keluar banyak jurnal seperti yang kalian lihat. Selain disediakan banyaknya jurnal, kalian juga disediakan fitur untuk memfilter hasil yang kalian mau, seperti jenis sumbernya itu mau yang kayak gimana gitu. Lalu ada subjeknya, jenis dokumen, lalu bahasa yang digunakan. Kalau mau bahasa Indonesia ya klik Indonesia, kalau mau bahasa Inggris ya klik bahasa Inggris. Nah, jadi di sini saya menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan saya dalam pencarian jurnal. Nah, kalau sudah kalian sesuai yang kalian butuhkan, itu akan tampilannya akan sesuai dengan yang kalian filter seperti ini. Nah, jadi dari hasil penelusuran informasi yang saya cari, itu saya menemukan jurnal yang bagi saya itu cukup menarik sebagai mahasiswa baru di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu pengaruh bahasa Arab terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kalian nggak asing lagi dong sama kebijakan UIN Malang itu kalau mewajibkan mahasiswa baru tuh wajib belajar bahasa Arab. Nah, sebagai mahasiswa baru, saya penasaran apa sih pengaruh bahasa Arab terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu. Jadi sebelum masuk ke apa yang membuat saya penasaran, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengakses jurnal ini secara gratis. Jadi di menu pencarian setelah kalian mengklik sesuai yang kalian mau, misal saya pengaruh bahasa Arab terhadap perkembangan bahasa Indonesia, di situ ada fitur untuk mengunduh dokumen secara gratis yang bisa kalian klik dan dokumen akan otomatis terunduh dan bisa kalian akses dengan mudah. Baik teman-teman, kita
lanjut. Jadi apa sih yang membuat saya penasaran tentang tentang pengaruh bahasa Arab terhadap perkembangan bahasa Indonesia yang ditulis oleh Ayuba Pantu yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tahun terbitnya itu 2014, volume 15, edisinya 1. Nah, jadi ini agak menarik ya, karena saya sendiri tuh belajar bahasa Arab karena sebagai mahasiswa UN tadi. Nah, ternyata hasil dari penelitian yang ada di pengaruh bahasa Arab terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu cukup mempengaruhi juga, karena dari saya menemukan bahwa kata-kata Arab sama Indonesia itu emang cukup mirip-mirip. Seperti ini contohnya, seperti bahasa Indonesianya itu misal, tapi bahasa Arabnya itu misalah. Lalu ada bahasanya bahas, itu bahasa Arabnya bahasa. Lalu semisal hari Selasa gitu, bahasa Arabnya salasa. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Lalu ada lagi seperti penggantian fonem vokal tuh kayak yang a, i, u, e, o gitu. Kalau bahasa Arabnya daerah, bahasa Arabnya itu dairota. Jadi sebenarnya kayak sama gitu, dairoh. Lalu misal ada di sini tuh seperti nasihat, bahasa Indonesia nasihat, tapi bahasa Arabnya itu nasihah. Jadi sama, mirip, cuman beda vokalnya aja. Lalu ada lagi yang cukup menarik, yaitu suku kata awalnya. Seperti ini, bahasa Indonesia itu nafkah, di bahasa Arabnya itu sama, nafakoh atau nafakoh. Lalu misal Senin, hari bahasa Indonesia itu Senin, bahasa Arabnya itu itsnaini. Jadi cukup ternyata menarik juga. Nah, itu adalah salah satu pengalaman saya menelusuri penelusuran informasi menggunakan sumber rujukan atau sumber informasi dari sebuah perpustakaan digital yang menurut saya cukup mudah dan menarik juga, karena sebagai mahasiswa yang mungkin waktu atau kondisinya tidak menentu untuk datang ke perpustakaan secara fisik atau menjelajahi perpustakaan secara fisik, ini memudahkan sekali adanya perpustakaan digital. Karena seperti yang sebelumnya saya jelaskan, untuk dalam proses mengaksesnya itu kan cukup mudah gitu. Ada berbagai banyak jurnal yang disediakan juga, itu secara gratis dan mudah juga aksesnya, kita tinggal ngunduh dokumen gitu. Nah, selain Erosa sendiri itu sebenarnya ada banyak banget jurnal-jurnal yang bisa kalian cari, seperti yang kayak Google Scholar, Google Cendekia, lalu ada Garuda juga. Jadi sebenarnya nggak cuman e-research aja gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.